Widya. Di sini aku berada di UIN Wali Songo, Semarang. Nah, di sini aku bakal tanya sama mahasiswa-mahasiswi UIN Wali Songo, Semarang. Yuk, ikutin. Halo Kak, boleh perkenalan? Boleh, aku Sela dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2021. Aku Diana dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021. Ya, saya Alfian Azizi dari Sosiologi 21. Nama aku Muhammad Syaiful Reza dari Fakultas Usuluddin. Nama aku Fatah dari KPI 23. Lebih milih HP atau buku untuk mencari materi nih? Kenapa? Alasannya? Kalau aku sendiri tuh lebih milih di HP ya, soalnya kan lebih fleksibel gitu kalau di HP. Kalau buku kan ya bisa dibawa kemana-mana, cuma tuh harus bawa tas. Kalau HP kan nggak usah bawa tas, kayak dikantongin aja tuh bisa. Dan kita tuh kan selalu on sama HP, jadi bisa lah buat nyari-nyari walaupun nggak di rumah, kayak di mana aja itu bisa. Kalau untuk materi makalah misalnya, aku lebih milih buku sih Mbak. Kalau aku sih lebih ke HP sih Mbak, karena kalau di HP lebih mudah cari buku atau artikel-artikel gitu. Kalau aku sendiri lebih suka buku karena menurut aku buku itu lebih komplit. Kalau untuk mencari materi itu menyesuaikan ya Kak. Kadang juga kita memilih buku, kadang kita juga memilih HP. Namun terkadang prioritas itu perpustakaan. Kalau kakak nih, gimana sih tanggapan kakak untuk mahasiswa zaman sekarang yang lebih memilih HP ketimbang buku untuk mencari materi? Kalau terkait itu mungkin saya kembalikan lagi ke orangnya ya, karena kan setiap orang memiliki kemampuan belajar sendiri. Kalau untuk pandangan aku sendiri ya, karena HP itu kayak mempermudah kita untuk tinggal searching gitu aja, kayak mempermudah segala sesuatu gitu, daripada harus membuka atau mencari halaman satu-satu dari buku. Oh, kalau zaman sekarang tuh kan perkembangan teknologi itu semakin meningkat ya, jadi kalau pakai HP tuh ya wajar-wajar aja gitu. Kalau kita melihat mahasiswa sekarang ketimbang yang memilih HP dibanding buku, itu mungkin karena HP diciptakan itu untuk mempermudah. Salah satunya kemungkinan ya Kak. Nah, selain itu memang itu sebuah tantangan tersendiri bagi para penulis ataupun penyair, bagaimana dia harus bisa menciptakan tulisannya itu semenarik mungkin untuk pembacanya. Karena mungkin zamannya emang gitu Kak. Zaman nyari apa-apa lewat HP, mau ngapa-ngapain dari HP gitu. Jadi apalagi yang malas baca, yang basicnya malas baca, jadi ya udah kalau ada di HP ngapain buku gitu. Nah, terus kalau cara kakak untuk menyeimbangkan penggunaan HP dan buku itu gimana? Kalau itu dari pribadi ya Kak, mungkin kalau dari saya sendiri itu ya ketika memang sudah jenuh menggunakan HP, saya akan taruh. Karena terkadang juga di dalam mata saya sendiri juga nggak kuat lama-lama untuk permainan HP Kak. Kalau aku sendiri ya, karena aku pakainya HP, jadi kalau baca buku tuh paling usahain 30 menit minimal lah baca buku. Itu tuh bisa pas mau tidur atau pas selesai sholat subuh gitu. Harus bisa time management aja. Misal kita sehari udah sering menggunakan HP, mungkin di waktu malamnya kita sedikit-sedikit buka buku gitu. Mungkin untuk referensi aja dari HP beberapa artikel gitu, terus untuk cari buku kita cari beberapa buku gitu, agar antara buku dan HP bisa seimbang gitu. Kalau aku biasanya kalau selagi masih ada bukunya, selagi kita masih bisa nyesuaiin bisa tahu ini materi ini bisa dapat dari buku yang ini. Aku tahu buku tentang materi ini, aku tahu bukunya yang cocok untuk apa. Selagi masih bisa gitu, aku lebih milih buku sih Mbak. Tapi kalau misalnya udah stuck, ini nggak ada bukunya ini, biasanya aku cari di HP gitu. Terus kalau dilihat nih dari zaman masa depan nanti, apakah visual buku akan hilang? Sebenarnya tidak, karena dari beberapa penerbit gitu kayak sering update buku gitu. Jadi kayaknya untuk kedepannya nggak ada sih. Kalau visual buku nggak hilang ya, cuma kan kalau sekarang kan ada kayak buku online gitu, jadi kan bisa buku yang visual itu di-upload di buku yang online itu. Menurut saya nggak serta-merta hilang Mbak. Mungkin ya kayak gini sekarang menurun, tapi hilang sama sekali enggak. Kalau visual buku akan hilang atau tidaknya itu mungkin bisa saja, karena kita melihat perubahannya itu seperti apa. Seperti halnya
apakah relevansi pendidikan di tahun depan ataupun tahun 2000 berapa, karena juga itu kan perubahan zaman. Siapa tahu 2045 itu perguruan tinggi sudah nggak ada. Itu seperti halnya bagaimana visualisasi buku, apakah ada atau tidaknya. Kalau menurut aku enggak sih, karena kan buku itu penting ya sebagai jendela dunia. Kalau mungkin yang hilang itu terkait dengan minat baca dari teman-teman generasi Z, mungkin seperti itu. Apa sih keuntungan mencari materi di HP? Ya pastinya lebih cepat Mbak, lebih cepat dan ya lebih gampang aja gitu daripada bolak-balik buku. Kalau keuntungannya banyak ya, mungkin karena ketika kita melihat di beberapa buku itu memang lebih ada daripada itu di dalam HP. Kalau di HP kan nggak cuma satu materi gitu, kita bisa nyari di jurnal, kita bisa nyari di kayak aplikasi-aplikasi penunjang pembelajaran gitu juga ada. Kalau keuntungan mencari materi di HP, menurut aku lebih luas ya, karena kita tidak berpacu pada satu sumber. Kita bisa mencari referensi lebih mudah mencari atau searching materi-materi, artikel-artikel gitu. Terima kasih ya Kak Fatah. Ya. Terima kasih ya Kak Reja. Terima kasih ya Kak Diana. Terima kasih ya Kak. Oke, terima kasih ya Kak Sela. Nah, itu tadi jawaban dari mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Kalau kalian yang ditanya bakal jawab apa? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan komen teman-teman. Sampai jumpa.